Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Puli Baut. Dan kini kita punya pekerjaan. Jadi permasalahan di mobil ini unitnya Mitsubishi Colt 120 SS. Jadi permasalahannya BBM boros. Selanjutnya mobil merepet, susah hidup. Nah, borosnya mobil ini untuk menempuh jarak 3 km itu bisa menghabiskan 5 liter BBM. Dah sangat boros sekali ini. Nah, jadi untuk permasalahan mobil ini nanti kita coba perbaiki. Kenapa saya nggak bilang coba perbaiki? Nanti kalau saya bilang pasti sembuh setelah saya perbaiki, itu namanya saya takabur. Oke, nanti mau coba kita cek karburator, terus kita cek juga bagian tuh si delco tuh. Tuh delconya mau kita cek, sama jalur-jalur kabel busi itu nanti kita cek semua. Jadi biasanya permasalahan mobil boros itu bisa dari karburator ataupun dari pengapian. Nah, pengapian itu bisa jadi delco ataupun jalur kabel busi ataupun businya sendiri. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti mau kita bongkari si karbu dulu. Nah, karena tadi untuk si jalur busi sama delco sudah saya cek, itu tidak ada permasalahan sepertinya. Nah, di sini ketika kita tadi sudah saya coba gas dalam kondisi mati. Jadi di sini untuk pompa akselerasinya juga tidak bekerja. Nah, itu penyakit pertama yang sudah kita temui, tapi akan kita bongkar si karbu ini. Apa penyebab dari unit ini bisa boros, bisa menghabiskan BBM sebanyak 5 liter itu hanya untuk 3 km. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini karbunya sudah kita bongkar. Jadi setelah kita cek memang kondisi karbunya sangat kotor. Nih, ini untuk spuyer langsamnya. Nah, ini kondisi karbunya sangat kotor. Nah, ini kotorannya juga. Nih. Nah, tapi yang jadi permasalahan, meskipun karbu ini kotor, biasanya nggak makan BBM 5 liter itu untuk 3 km itu nggak mungkin. Nah, jadi setelah kita cek nih, nah ini sudah terlalu besar. Ini menurut saya sudah terlalu besar nih lubang dari spuyer. Tapi ini nggak tahu ini ukurannya udah berapa, jadi nomornya nggak ada. Nanti spuyer ini mau kita ganti yang ukuran 195 atau 210 lah. Nah ini kan, ini spuyernya sudah terlalu besar. Nah, jadi permasalahan pertama yang spuyer ini ya saya rasa ini nggak worth it lagi dipakai. Nah, oke, jadi buat kalian yang memiliki permasalahan yang sama, mobil Colt khususnya Colt 120 SS, mobilnya boros tuh bisa kalian cek pada bagian spuyer. Nih, spuyer ini bisa kalian cek. Selanjutnya bisa juga kalian cek nih. Ini bagian jarum ini, jika dia sudah aus itu bisa menyebabkan mobil menjadi boros juga. Nah, pastinya kalau pas kalian bongkar kondisinya kotor ya langsung dibersihkan. Oke, penyebab selanjutnya tuh kalian bisa itu kalau untuk yang boros. Tapi untuk yang tidak mau langsam tuh kalian bisa cek pada bagian nih throttle. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi ini aslinya ini nggak rapet nih throttle ini. Throttlenya ini nggak rapet lagi. Jadi ini mau kita perbaiki nih nanti. Si throttle ini mau kita perbaiki karena throttle ini nggak rapet lagi. Nah, jadi biasanya kalau throttlenya nggak rapet itu bisa mengakibatkan si mobil itu nggak mau langsam. Oke, mau kita perbaiki dulu. Kebetulan karena kita kerja sendiri, jadi nggak bisa kamera sama kerja. Tinggal kita jelaskan aja. Ini mau kita bersihkan yang kotor-kotor ini menggunakan cairan pembersih. Kalau untuk cairan pembersihnya itu tergantung kalian mau pakai yang apa, itu bisa tuh. Oke, kita lanjut bersihkan si karburator ini. Nah, ini penampakan busi sudah kita lepasi semua businya. Jadi tadi kan saya bilang untuk pengecekan karburator sekalian kita cek busi dan jalur pengapian. Jadi setelah kita buka nih, ada beberapa busi. Nah, 2 busi yang sudah mati, sepertinya tidak ada pembakaran. Ini juga bisa menyebabkan si mobil nggak mau stabil. Nah, jadi mau pincang. Kita putuskan untuk ganti 4 busi sekaligus. Yuk, langsung kita pasang di sini businya. Oke, jadi ini spuyer yang lama. Nanti akan kita ganti dengan spuyer yang baru dengan ukuran yang 200. Jadi
karena ini keluhannya sangat boros sekali. Nah, kita ganti dengan yang 200. Nah, ini udah nggak ada nomornya. Duh, jatuh. Nah, ini mau kita ganti yang seperti ini. Oke, kita coba. Oke, untuk yang bongkar karbu ini juga untuk khususnya Mitsubishi T120 SS, ini vakum ini sangat penting untuk diperhatikan. Jika sudah sobek itu wajib diganti. Nah, kebetulan ini ketika kita lakukan pemeriksaan belum ada kerusakan dan belum ada sobek. Yuk kita langsung rakit lagi, pasang spuyernya yang 200. Oke, lanjut kita akan lakukan pemasangan spuyer. Sebelum kita pasang, pastikan ringnya ada dan terpasang. Jangan sampai ringnya nggak terpasang ataupun hilang. Nih, ringnya seperti ini. Langsung kita pasang di karburatornya. Oke, di sini. Di karburator yang 5 km, 3 km 5 liter. Nah, ini spuyernya sudah kita pasangkan, spuyer langsam sama spuyer yang besar ini sudah kita pasangkan. Kita pasang di ukuran 200 karena yang tadi itu sudah sangat besar sekali lubangnya. Nih untuk yang tadi nih bisa dilihat lubangnya sudah sangat besar sekali. Jadi kita pakai yang 200. Tadi mencari yang 185 itu nggak ada, kita pakai yang 200. Nanti kalau memang masih boros nanti kita coba setting lagi. Nah, untuk si pelampung juga sudah kita pasangkan, tinggal kita pasangkan si tutup ini. Yuk kita pasangkan tutup ini. Oke. Dan jangan lupa ketika pemasangan itu ring yang di sini saya ulangi, di bawahnya ada ring. Itu kan ring aluminium, itu jangan lupa jangan sampai tidak terpasang. Jangan sampai tidak terpasang dan diingat betul jangan sampai tidak terpasang ring itu. Nah, ini terpaksa kita lemburkan sampai malam karena ini tadi kan permasalahannya mobil ini borosnya itu 5 liter BBM itu hanya bisa menempuh 3 km perjalanan. Itu udah sangat boros. Nah, tadi sudah kita lakukan perbaikan di bagian karburator, tapi ternyata belum normal. Nah, jadi kita buka pada bagian timing. Nah, itu timingnya kita buka. Bagian timing tadi di bagian katup juga sudah kita lakukan penyetelan. Terus kita lakukan pengecekan pada distributor. Nah, itu distributornya masih kita dalam proses pengecekan. Nah, ini itulah dari awal tadi saya katakan sebenarnya mekanik itu nggak ada yang pintar. Intinya teliti dan tahu cara kerja setiap komponen, karena setiap penyakit kadang penyakitnya gejalanya sama tapi penyebabnya berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut cari lagi penyakitnya karena unitnya sampai sekarang belum bisa kita hidupkan secara normal. Nah, ini hasil dari perbaikan karburator dan sistem pengapian karena mobil ini kemarin datang ke kita posisinya boros. Boros itu dalam artian 5 liter BBM itu hanya bisa menempuh 3 km. Oke, sekarang posisinya sudah hidup, tapi keadaannya sekarang pincang. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata di silinder nomor 4 itu tidak ada kompresi. Oke, kita coba cek dulu di silinder nomor 4. Ini kebetulan mobilnya pickup. Oke, kita naik dulu. Nih. Nah, kondisi sekarang mesinnya masih pincang nih. Nah, kita coba cek ini untuk kabel busi nih. Ini untuk kabel busi yang silinder nomor 4. Kita buka, kita coba buka. Nah, kita pasangkan lagi. Kita dekatkan dan kita jauhkan. Itu tidak ada perubahan ketika buka. Untuk silinder nomor 4. Coba kita buka silinder nomor 2. Nomor 3 ini. 1342. Ini untuk silinder nomor 3 bisa dicek nih. Kita coba buka. Nah, kan berubah. Nah, ketika kita buka kabel businya, ini berubah suaranya. Nah, kita pasang, kita berubah lagi. Jadi kesimpulannya
silinder nomor 4 ini tidak ada kompresi. Jadi ada dua kemungkinan penyebab kompresi di silinder nomor 4 ini hilang. Yang pertama, patah ring piston, atau yang kedua, terjadi kebocoran di katup. Karena kalau untuk kemungkinan busi mati, businya sudah kita ganti dengan busi yang baru dan sudah kita tukar-tukar. Untuk kabel businya juga sudah kita cek, nggak ada kerusakan. Oke. Karena kita nggak bisa menemukan penyakit ini, kemarin kondisinya mobil ini datang ke kita itu sudah sangat tidak normal, dan hidupnya juga sangat susah, harus ditahan gas. Oke, semoga bermanfaat. Jadi ini nanti kita rekomendasikan kepada pemilik mobilnya mau dibongkar mesin atau gimana. Ini kalau saran saya harus dibongkar mesin, dicek ring yang patah ataupun katup yang bocor. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat silahkan di like dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.